Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iwayan Syafia Sanusi dengan NIM 22095111129. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan matkul manajemen dan kesehatan babi. Topiknya manajemen kelahiran anak babi. Kemudian dosen pengampunya Profesor Dr. Hewan Inengha Kertabesung, MSI. Baik, kelahiran anak babi. Kelahiran anak babi merupakan proses yang penting dan harus ditangani dengan hati-hati agar setelah selesai proses kelahiran kita bisa mendapatkan bibit-bibit yang unggul. Penanganan yang tepat selama kelahiran sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan anak babi dan indukannya. Dengan pemahaman yang baik tentang proses ini, kita dapat memastikan bahwa kelahiran berlangsung lancar dan memberikan perawatan yang diperlukan untuk memastikan anak babi tumbuh dengan sehat. Kemudian induk beranak. Biasanya indukan babi masa buntingnya itu 111 hari hingga 115 hari. Itu dihitung mulai dari awal masa kawin. Biasanya di peternakan tradisional tidak dihitung. Nah, pada masa-masa mendekati beranak itu adalah masa-masa yang sangat kritis, karena apabila kondisi indukan babi dalam keadaan stres atau dalam keadaan sakit, maka dapat membahayakan indukan beserta calon anaknya. Nah, jarak lahir pada babi biasanya itu 1 menit hingga 20 menit. Indukan babi yang baru pertama kali beranak cenderung memakan anaknya sendiri atau setelah beranak. Biasanya itu dikarenakan awalnya karena indukan babi memakan plasentanya sendiri. Jadi dia dapat juga memakan anakannya, maupun itu setelah beranak atau baru beranak. Bisa juga dikarenakan oleh faktor lingkungan yang karena terlalu bising dapat membuat indukan babi stres. Nah, lingkungan kandang. Kandang itu harus dijaga kebersihannya setelah selesai beranak. Dikarenakan apabila kandang dalam keadaan kotor atau dalam keadaan basah, itu dapat membuat anakan babi maupun indukan babi terserang penyakit seperti diare atau cacingan. Maka sebaiknya kondisi kandang itu dalam keadaan kering. Nah, lingkungan merupakan salah satu faktor produksi air susu pada babi. Nah, jadi apabila kondisi lingkungannya bising atau terlalu ramai, terlalu dekat dengan pemukiman, dapat membuat indukan babi stres dan dapat memperhambat atau produksi air susunya sedikit, bahkan bisa sampai tidak memproduksi air susu. Kebalikannya, apabila kondisi lingkungannya yang sangat mendukung, nyaman, dan tidak bising, maka produksi air susu pada indukan bisa lancar. Oke. Nah, proses kelahiran. Pada kelahiran normal ada 3 stadium, yaitu yang pertama stadium persiapan. Nah, ini biasanya ketika mendekati kelahiran, indukannya itu perutnya akan turun atau condong ke bawah, kemudian urat daging di sekitar vulva mulai mengendor, yang awalnya biasanya apabila indukan babi sedang hamil atau bunting, itu vulvanya membengkak. Nah, apabila sudah mendekati persiapan kelahiran, maka vulvanya akan mengendor. Nah, vulvanya membengkak, berwarna merah dan berkeluar lendir.
Putihnya mulai mengeras dan berwarna kebiruan. Nafsu makan mulai menurun. Induk mulai mengumpulkan sarang. Air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum indukan melahirkan. Kemudian ada stadium pembukaan. Nah, pada stadium ini rahim mulai berkontraksi atau mengerut. Nah, tingkah lakunya yaitu babi nampak gelisah, seperti tidak bisa seperti tidur berdiri dan memukul-mukul ekor atau mengentak-entakkan kaki. Nah, kemudian 6 jam sebelum melahirkan, indukannya itu sering berbaring dan tidak mau makan, atau nafsu makannya mulai menurun. Nah, kemudian juga sedikit-sedikit kencing. Kemudian terakhir stadium pelepasan. Proses kelahiran biasanya berlangsung hingga 1 hingga 12 jam. Jika lebih dari 12 jam berarti ada sesuatu kelainan. Nah, jadi kita harus menciptakan situasi yang tenang. Kemudian, nah biasanya pada stadium pelepasan ini babinya itu selalu dalam keadaan berbaring. Kemudian apabila penundaan kelahiran disebabkan oleh kekurangan hormon, maka perlu diinjeksi oksitosin atau sejenis obat lain dengan aktivitas oksitoksik. Nah, apabila indukannya biasanya pada proses pelepasan ini indukan bisa menimbulkan sifat kanibal, maka dari itu harus segera dipisahkan anakannya. Kemudian anak babi setelah melahirkan, anak babi akan keluar beserta dengan plasentanya atau yang biasa kita sebut dengan ari-ari. Nah, setelah melahirkan, biarkan indukan babi ini beristirahat sebentar. Kemudian usahakan jangan sampai plasenta termakan oleh indukannya. Apabila termakan, indukannya dapat menjadi kanibal dan suka memakan anaknya sendiri. Kemudian terjadi gangguan pada perut dan usus. Kemudian babi induk tersebut diusahakan jangan sampai terlalu lama berbaring atau dalam keadaan kotor atau penuh dengan kencing di area sekitarnya, karena dapat mempengaruhi kesehatan indukan dan anakannya. Nah, kemudian kita lanjut anak babi yang baru keluar. Jadi yang pertama-tama itu kita harus membersihkan selaput lendir yang membungkus tubuh dengan kain yang kering. Dikarenakan apabila masih terdapat selaput lendir, kadang-kadang dapat menutup area mulut dan hidung babi. Nah, itu yang akan mengakibatkan kematian pada anak babi. Jadi kita harus memperhatikan dan membantu membersihkan kelenjar selaput lendirnya. Nah, biasanya tali pusar dengan sendirinya bakal terputus. Setelah terputus barulah dipotong sepanjang kurang lebih 2,5 cm. Anak babi diusahakan langsung menyusu. Jadi kita ketika anak babi yang baru lahir terus kesusahan dalam menyari puting indukannya, maka kita dapat membantu dengan cara mengarahkannya kepada puting indukan babi. Nah, selanjutnya anak babi umur 3-10 hari. Nah, pada masa-masa ini sangatlah kritis dikarenakan kadang anak babi bisa kedinginan. Nah, maka diperlukan lampu agar babi tetap hangat dan tetap nyaman agar tidak stres dan terkena penyakit. Kemudian pada masa-masa ini juga rawan mati akibat tertindih oleh indukannya atau terinjak karena belum lincah. Bisa jadi karena indukannya juga itu stres atau tidak sadar bahwa telah menindih anaknya sendiri. Kemudian terkadang menjerit, itu biasanya juga dikarenakan lapar atau sedang terinjak. Kemudian kehilangan induk. Nah,
Ini bisa terjadi apabila indukannya setelah melahirkan kemudian mati. Nah, jadi pada awal-awal selesai kelahiran, anak babi ini memerlukan kolostrum. Itu didapatkan dari air susu indukannya sendiri. Nah, apabila indukannya telah mati, jadi kita bisa memberikan sebagai penggantinya itu susu sapi atau susu formula. Kemudian bisa juga kita titipkan kepada induk lain, namun kadang gagal dikarenakan indukan lain dapat mengetahui mana anak kandungnya. Maka dari itu, beberapa peternak mengakali dengan cara anaknya disatukan di dalam satu kotak dalam 20 jam dengan aroma yang sama. Biasanya dikasih air kencing dari indukannya. Nah, kemudian pemberian tanda anak babi. Ini fungsinya itu untuk mempermudah mengetahui pertumbuhan dari anak babi tersebut. Kemudian mempermudah mengadakan seleksi mana yang bibit unggul dan mana bibit yang jelek. Biasanya pemberian tanda anak babi ini diberikan label yang awalnya dilubangi dulu telinganya, kemudian diberikan label. Kemudian air susu. Nah, biasanya ini anak babi ini membutuhkan 0,51 liter per ekor. Penyebab air susu tidak keluar. Yang pertama itu udara yang panas atau dingin. Karena kan babi tidak memiliki kelenjar keringat, maka dapat secara cepat membunuh babi. Kemudian dikarenakan diare, mungkin dikarenakan kandangnya kurang bersih atau makan sembarangan. Nah, kemudian mendesak berpindah kandang. Biasanya indukan babi bakal stres apabila tiba-tiba kita memindahkan kandang. Itu dapat juga mempengaruhi faktor air susu. Kemudian ransum tidak sempurna, payah waktu untuk melahirkan, kemudian penyakit kelamin, atau bahkan bisa jadi dari keturunan. Nah, kemudian kastrasi. Kastrasi ini biasanya dilakukan untuk memperbagus daging, kemudian menghindari dari jantan yang kualitas jelek, dan untuk menjinakkan jantan yang memiliki sifat buas atau kanibal. Biasanya kastrasi dilakukan lebih awal, biasanya 4-5 minggu, dikarenakan waktu umur segitu anak babi tidak gampang stres. Kemudian pendarahannya juga tidak bakal terlalu banyak. Kemudian mengurangi kemudian mudah untuk dipegang dalam melakukan kastrasi. Next, perawatan. Biasanya awalnya perawatan itu menimbang anak babi untuk mengetahui atau menyeleksi mana yang bibit unggul dan mana yang bibit jelek. Biasanya normalnya berat anak babi yang normal 1,2 hingga 1,5 kilogram. Kemudian pemotongan gigi. Nah, pemotongan gigi ini sangat-sangatlah efektif dikarenakan apabila gigi anakan babi ini bertumbuh atau dibiarkan tumbuh, maka akan mengakibatkan terluka pada puting indukannya, dikarenakan ketika menyusui taringnya mengenai putingnya indukan. Itu dapat membuat indukan jadi malas untuk menyusui. Bisa efektif juga untuk apabila mencegah dari mungkin ketika anak babi ini sedang bermain dengan temannya, tidak sengaja saling menggigit, dapat terluka, untuk menghindari dari terluka pada babi. Nah, kemudian penambahan zat besi. Penambahan zat besi ini untuk mengatasi kekurangan zat besi
yang tidak bersentuhan dengan tanah dan dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikan. Dalam air susu induk, kandungan zat besi sangat rendah dan anak babi yang lahir menyimpan zat besi dalam jumlah yang terbatas, di mana biasanya hanya mencakupi kebutuhan dari 1 minggu setelah lahir. Jadi sangat perlu untuk menambah penambahan zat besi. Kemudian pemberian obat cacing, kemudian pemberian vaksin apabila mungkin di lingkungan sekitar terdapat penyakit yang dapat merugikan peternak. Nah, kemudian penanganan kesehatan. Next, kematian anak babi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kematian anak babi. Yang pertama itu seperti yang saya jelaskan tadi, karena tertindih dari indukannya. Kemudian perlengkapan kandang yang kurang, dan kemudian air susu yang kurang juga dapat mempengaruhi kematian anak babi. Apabila kekurangan konsumsi air susu dapat dengan cepat membunuh anak babi. Kemudian kekurangan zat makanan. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.